Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi, semoga selalu sehat. Jangan lupa tetap semangat ya. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang komputer ya. Mari kita simak bersama-sama di layar. Ya, kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan, yaitu menggunakan komputer ya. Ini untuk pelajaran anak kelas 1 ya. Nah, kita lanjut. Nah, saat menggunakan komputer itu ada langkah-langkahnya untuk menyalakan dan mematikan komputer ya. Nah, langkah yang pertama yaitu mencolokkan atau menghubungkan kabel ke stop kontak. Tapi ingat, anak-anak tidak boleh menyambungkan kabel ke stop kontak. Harus mama, papa, atau orang yang lebih dewasa, karena ini berbahaya, ada listrik yang berbahaya. Jadi harus orang tua, tidak boleh anak-anak. Itu ya, ngerti ya? Ya, untuk langkah yang kedua yaitu tekan tombol power pada komputer, pencet seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tinggal menyalakan komputernya ya, mempergunakan komputernya. Silahkan, bisa untuk ngetik, bisa untuk main game, bisa juga ya komputer, atau buat mendengarkan lagu ya, apa saja. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, inilah langkah-langkah atau cara mematikan komputer setelah komputer sudah dinyalakan. Jadi tidak boleh langsung dipencet. Caranya ini, tekan tombol start di bawah itu ya. Nah, lalu tekan tombol untuk mematikan power option, lalu klik shutdown. Ingat, klik shutdown. Tidak boleh langsung dipencet powernya. Nah, setelah klik shutdown, maka laptop akan mati sendiri ya, tanpa ditekan apa-apapun ya. Langsung dia akan bisa mati sendiri ya. Selanjutnya kita akan membicarakan masalah mouse, tentang mouse. Perlengkapan komputer yaitu mouse. Nah, kalian tahu itu bentuk apa? Iya, itu bentuk mouse. Mouse itu digunakan untuk memilih teks maupun gambar di monitor ya, tulisan atau gambar di dalam monitor. Kemudian mouse juga memiliki dua tombol, yaitu klik kiri dan klik kanan ya. Nah, mouse juga di tengahnya ada roda kecil yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah ya. Roda kecil gunanya untuk menggulung layar ya. Nah, jadi ada dua tombol kiri dan kanan, dan ada tengahnya ada roda kecil yang bisa untuk menggerakkan dari atas ke bawah seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat, kita mau belajar cara menggunakan mouse ya. Saya yakin anak-anak sudah pintar semua. Cara memegangnya dulu pertama. Cara memegang mouse adalah seperti ini ya. Nah, seperti terlihat pada gambar ya, tuh silakan lihat ya. Nah, kemudian itu dengan cara menggerakkan mouse. Selanjutnya menggerakkan mouse seperti pada gambar, kanan kiri boleh ya, digerakkan mouse-nya. Lalu klik. Nah, klik itu adalah menekan tombol kiri pada mouse hingga terdengar bunyi klik ya. Klik, 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 seperti itu. Nah, selanjutnya cara untuk belajar menggunakan mouse ya, geser dan lepas. Nah, atau namanya drag and drop. Pencet, geser, lalu lepas. Itu namanya drag and drop atau geser lepas. Pencet, geser, lepas. Itu drag and drop. Biasanya untuk memindahkan sesuatu, misalnya gambar atau bangun datar seperti itu ya. Nah, selanjutnya klik kanan. Klik kanan adalah menekan tombol
yang ada di sebelah kanan. Nah, bukan kiri tapi kanan, sesuai tangan kananmu ya, sampai terdengar bunyi klik klik klik. Nah, kalau klik kiri itu tidak disebut klik kiri tetapi klik saja. Kalau klik kanan baru sebelah kanan berarti disebut klik kanan ya. Kemudian klik 2 kali atau disebut double klik ya. Nah, klik 2 kali atau double klik ini adalah menekan klik kiri sebanyak 2 kali agak cepat seperti ini, klik 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 gitu ya. Enggak cek klik salah, harus agak cepat, klik 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 klik. Nah, biasanya digunakan untuk membuka program di desktop atau di layar ya. Kalau klik 2 kali ini atau double klik 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 seperti itu ya. Nah, oke, gampang bukan pakai mouse ya. Selanjutnya berlatih menggunakan mouse itu ada program yang bisa digunakan. Yang pertama, yang tampil itu program apa ya itu ya? Ini namanya jendela program. Ada yang tahu? 10 Amazing Fruit. Nah, ini program untuk menjalankan atau berlatih mouse, menggunakan mouse. Namanya 10 Amazing Fruit ya. Seperti mewarnai ya program itu. Dan ada lagi satu namanya Tidy Up. Nah, ini juga tampilannya seperti ini. Untuk Tidy Up ini berguna untuk melatih mouse juga, menggunakan mouse ya. Nah, dan program ini bisa diambil atau di-download di internet ya. Banyak, nanti boleh kamu mencari di internet dengan bantuan mama papamu atau kakakmu boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menggunakan keyboard. Ada yang tahu keyboard itu apa? Keyboard itu papan ketik untuk mengetik huruf. Nah, itu bentuknya keyboard ya. Nah, kalian bisa lihat bentuk keyboard itu seperti itu. Nah, mengetik huruf atau angka dan simbol. Keyboard itu gunanya untuk mengetik huruf, angka, dan simbol ya. Mengetik, kalau membuat surat, cerita, lagu itu pakai keyboard, diketiknya dikit jadi tulisannya. Nah, itu seperti orang itu sedang mengetik tapi komputernya rusak, muter-muter ya. Nah, keyboard di dalam komputer itu disebut juga papan ketik, dan itu cara penggunaannya sudah kita bahas waktu kemarin ya, dengan cara posisi badannya yang bagus ya, tangan harus sejajar, tidak boleh membungkuk, tidak boleh lebih tinggi, tidak boleh lebih rendah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya tombol-tombol yang ada di dalam keyboard kita akan belajar. Yang pertama, tombol huruf. Siapa yang tahu tombol huruf? Ya, tombol huruf itu tombol A, B, C, D, E, dan seterusnya ya. Itu namanya huruf. Kemudian yang kedua, tombol enter. Tombol enter itu biasanya tombol yang paling besar, ada tulisannya di keyboard enter. Itu untuk membuat baris baru. Lalu ada tombol angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan seterusnya. Kemudian ada tombol panah. Nah, tombol panah ini fungsinya atau gunanya untuk menggerakkan kursor ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Bentuknya adalah panah, kanan, kiri, atas, bawah ya. Nah, lalu tombol spasi atau spacebar. Biasanya tombol ini adalah tombol yang paling panjang. Gunanya memberi jarak antar huruf, biar huruf itu tidak kayak kereta api, sambung menyambung, bergandengan, tidak gitu, tetapi dipisahkan. Misalnya menulis di dalam keyboard, di spasi dalam spasi keyboard. Nah, seperti itu. Jadi diberi jarak ya. Oke, selanjutnya tombol caps lock. Nah, ada yang tahu tombol caps lock itu apa? Iya, untuk mengetik huruf besar. Berikutnya tombol nomor 7 yaitu tombol delete. Tulisannya delete. Tombol delete itu menghapus satu karakter di sebelah kanan kursor. Kursor itu biasanya yang kedip-kedip
saat kamu ngetik ada garis kedip-kedip, itu namanya kursor. Nah, delete itu menghapus di sebelah kanannya ya. Kemudian tombol lagi backspace. Backspace gunanya untuk menghapus satu karakter di kiri kursor ya, sebelah kirinya kursor, jadi dihapus di sebelah kirinya ya, itu backspace. Jadi kebalikannya dari delete tadi ya. Nah, berikutnya tombol shift. Tombol shift itu digunakan untuk mengetik simbol, ada simbol persen, pagar, bintang, dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk berlatih menggunakan keyboard itu silahkan kalian baca di buku paket TIK kalian, itu dari halaman 59 sampai 65. Itu ada cara-cara atau langkah untuk mengetik pakai keyboard dengan menggunakan program WordPad ya. Kalian boleh baca di sana bagaimana langkahnya sekaligus cara menyimpannya ya. Nah, kita lanjutkan untuk cara mengetik simbol. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tekan tombol shift tadi. Shiftnya ditekan terus, lalu tekan dan jangan lepas shiftnya ini ya, dipencet terus, tidak boleh lepas. Kemudian tekan angka 7, tap angka 7, maka akan muncul simbol dan ya. Dan itu kayak lambang ini, kayak tali itu terikat ya. Nah, seperti yang di layar ini ya, maka akan muncul simbol dan di layar ya. Itu cara menggunakan simbol. Ada juga tombol yang lain, misalnya mau persen itu di angka 5 ya, shift pencet sama angka 5 maka akan jadi lambang persen seperti itu, dan seterusnya. Kayak add atau akeong bilang, nah shift tekan sama angka 2 jadi akeong atau add namanya ya, disebutnya add. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan program untuk berlatih mengetik. Nah, ada yang tahu nggak ya? Mengetik itu bahasa Inggrisnya type ya, mengetik typing ya. Nah, ini namanya program untuk mengetik, yaitu Tux Typing. Itu bisa kalian download di internet, boleh. Ini cara downloadnya orang tua kalian tahu pasti ya, tinggal ketik Tux Typing. Nah, bisa diinstal di laptop masing-masing atau komputer masing-masing yang punya ya. Nah, yang belum punya, nanti pas kita masuk sekolah kita bisa belajar di ruang komputer mengetik seperti itu ya. Nah, itu tadi tampilan Tux Typing ya, Tux Typing maaf ya. Nah, cukup sekian, mudah bukan? Nah, selanjutnya kalian silahkan mengerjakan pertanyaan yang sudah Pak Guru buat. Selamat belajar.